Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan sharing tentang iPhone 11 Pro gue yang udah 1 tahun gue pakai teman-temannya. Jadi untuk iPhone 11 Pro ini tanggal 15 besok itu genap 1 tahun teman-temannya. Jadi nggak kerasa ini iPhone 11 Pro udah di tangan gue selama 1 tahun. Jadi gue akan share apa saja kelebihan dan kekurangan iPhone 11 Pro ini yang gue temui selama 1 tahun pemakaian teman-temannya. Let's go! Oke guys, jadi ini adalah kotak iPhone 11 Pro gue ini. Ini gue beli di Tarafon dan Pasar teman-temannya. Buat yang pengen kepo, cek aja IG-nya di Tarafon_dan Pasar teman-temannya. Jadi di sini gue terus terang untuk pertama kali gue beli iPhone 11 Pro ini tahun lalu bulan Mei ya, tanggal 15 teman-teman. Jadi di sini untuk kotaknya seperti ini, ada tulisan 11 Pro 64GB gold. Jadi di sini tuh X Inter Amerika teman-temannya. Ya kotaknya seperti ini nih, dan yang gue dapetin ya untuk aksesorisnya semuanya pasti OEM teman-temannya, nggak ada yang original. Terus juga pas pertama kali gue beli di sini gue juga ngelihat kalau untuk dari sisi handphonenya sendiri teman-teman itu mulus banget guys. Kalian bisa lihat sendiri di sini masih mulus banget, nggak ada masalah sama sekali. Untuk lecet pun masih bisa di toleransi. Kalau untuk ini ada lecet, ini dari pemakaian gue guys ya. Nah jadi pertama kali gue beli itu memang tidak ada masalah sama sekali. Jadi semuanya itu lancar-lancar aja. Kalau untuk lecetnya itu bahkan waktu itu masih mulus banget teman-temannya. Nah untuk baterai health waktu pertama kali gue beli itu baterai healthnya di angka 83% teman-temannya. Jadi di sini gue akan share setelah 1 tahun apa aja yang terjadi dengan iPhone 11 Pro gue nih teman-teman. Jadi kalau untuk dari sisi baterai sendiri dari 83% selama 1 tahun pakai itu baterainya di angka 76% teman-temannya. Jadi 1 tahun itu habis sekitar 7% untuk pemakaian baterai di iPhone 11 Pro gue ini. Jadi untuk iPhone 11 Pro ini juga udah sangat gila pemakaiannya teman-temannya. Nonton sambil dicas, main game sambil dicas. Jadi ya udah kena siksa banget lah. Dan untuk gue secara pribadi gue ngerasa kalau untuk baterainya berkurang 7% selama 1 tahun dengan pemakaian gue yang gila, itu luar biasa teman-teman ya. Nah selanjutnya di toko ini kan di Tarafon ini itu gue kan belinya itu cash teman-temannya, bukan kredit. Jadi itu harganya lebih murah. Kalau misalkan kita kredit itu mungkin agak lebih mahal ya. Dimana-mana kan kalau kita kredit lebih mahal teman-temannya. Nah yang gue rasakan dari unit-unit yang gue beli di Tarafon ini semuanya bagus-bagus aja teman-temannya. Terus pas 1 tahun ini juga gue nggak ngerasa ada permasalahan sama sekali dengan iPhone 11 Pro ini teman-teman. Dari segi kamera, fitur-fiturnya, Face ID, semuanya tuh lancar-lancar aja teman-temannya. True Tone itu semuanya aktif, nggak ada masalah sama sekali guys. Kalian bisa lihat sendiri, True Tone-nya juga berfungsi dengan normal. Nah jadi so far pas gue beli di sini itu gue ngerasa enak banget nih pas baru beli. Tapi kan gue nggak tahu setelah bertahun-tahun gimana nih. Tepatnya kalau udah hitungan tahun, hitungan bulan itu pasti ada perubahan teman-temannya. Nah yang gue rasakan perubahan yang pertama adalah itu baterai health-nya tuh gue ngerasa memang disuntik atau dimanipulasi teman-temannya. Jadi pas gue beli tuh baterainya di angka 83%, tapi seminggu bisa turun 3% teman-teman. Jadi langsung ke 80%. Nah dari 80% baru turunnya secara normal. Jadi so far teman-temannya gue ngerasa untuk baterainya memang ada sedikit dimanipulasi guys ya. Tapi karena gue update iOS rutin, jadi baterainya itu mungkin gue ngerasa langsung ke kapasitas aslinya. Jadi sekarang di angka 76% ini udah kapasitas asli teman-temannya, karena gue selalu rutin untuk update iOS. Nah kalau untuk masalah sinyal memang sih kalau dari tokonya sendiri bilang untuk sinyalnya garansi seumur hidup. Itu dulu ya tahun 2022 teman-temannya. Itu masih iPhone belum terlalu bermasalah dengan IMEI-nya, jadi masih banyak toko yang bilang garansi IMEI seumur hidup. Tapi so far untungnya kalau untuk iPhone 11 Pro gue ini nggak ada masalah dengan sinyal teman-temannya. Ini adalah X Inter Amerika guys. Jadi kalau untuk sinyalnya pun ini nggak ada masalah sama sekali. Even gue pengen update iOS, pengen nggak update, pengen ganti kartu, semuanya bisa-bisa aja teman-teman. Jadi untuk segala macam kartu gue ngerasa iPhone 11 Pro gue ini nggak ada masalah guys ya. Jadi ada iOS terbaru gue update, nggak ada pemblokiran sinyal. Walaupun awal gue beli ini IMEI-nya terdaftar di Kemenperin, tapi sekarang waktu kemarin heboh ya IMEI nggak terdaftar lagi, ya gue nggak peduli. Yang penting sinyal gue lancar-lancar aja. So far gue pakai SL, gue pakai Simpati ini lancar teman-temannya, nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau untuk kartu lain gue belum tahu. Tapi gue rasa untuk kartu lain juga sama-sama aja, sama-sama ada juga sinyalnya teman-temannya.
Oke guys, jadi sekarang gue ngecek di iUnlocker.com ya, serial number dan IMEI-nya. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Di sini memang kalau untuk datanya di sini iPhone 11 Pro 64GB Gold, sama persis dengan unit yang gue pakai ini, 11 Pro 64GB Gold teman-temannya. Kalau untuk estimate purchase date-nya tuh Februari 2020. Jadi menurut gue teman-teman, karena sampai sekarang iPhone gue ini belum diblokir sama sekali, mungkin sebelum September 2020 dia udah masuk ke Indonesia teman-temannya. Jadi yang gue rasakan adalah hoki-hokian aja sih teman-temannya, karena ada juga yang estimate purchase date-nya 2018 tapi tetap terblokir karena sebabnya baru masuk Indonesia di atas September 2020. Tapi di sini ya gue hokinya, walaupun ini lahir tahun 2020, ternyata ya untuk sinyalnya masih aman-aman aja teman-teman. Mungkin sebelum September 2020 dia udah masuk ke Indonesia dan ternyata dapat pemutihan guys. Jadi mungkin itu alasan kenapa iPhone 11 Pro gue ini nggak pernah kena blokir teman-teman. Jadi so far yang gue rasakan adalah dari sisi layarnya aman-aman aja. Dari awal gue beli sampai sekarang gue nggak merasa ada masalah dengan layarnya. Mau dibilang layarnya ini KW atau udah pernah diganti, gue nggak peduli. Tapi yang gue rasakan memang kualitasnya masih bagus banget teman-temannya. Ya gue masih berpendapat bahwa untuk layarnya ini masih bagus banget, masih original banget ya, karena gue ngerasa ya ini masih bagus banget teman-teman. Jadi so far tidak ada masalah dengan layar. Kalau untuk segi performa gue juga nggak ada ngerasa kurangnya gimana teman-teman. Untuk main game bisa, untuk nonton bisa, disiksa pun bisa teman-teman. Ini udah pernah dialami 11 Pro ini teman-teman, di mana gue main Mobile Legend itu sambil dicas, nonton Netflix sambil dicas, nonton View sambil dicas, ya intinya sampai baterainya itu memang diuji bener-bener teman-teman ya, sampai di service sekarang 76%. Tapi overall gue nggak ngerasa yang namanya performanya menurun banget, enggak guys. Baterainya pun walaupun udah service tapi masih tetap bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Enggak langsung menurun drastis, enggak langsung naik drastis juga kalau di charge. Jadi so far masih oke banget teman-teman ya. Nah, tapi kalau untuk perubahan yang mulai negatif yang gua rasakan adalah sekarang ngecas itu mulai agak cepet ya, karena dia kan sekarang kapasitas baterainya udah mulai menurun. Nah, terus kalau untuk main game sekarang mulai cepat panas teman-teman. Itu sih yang gue rasakan dari iPhone 11 Pro ini. Tapi kalau kalian tanya ke gue selama 1 tahun keluhannya apa, gue ngerasa nggak ada sih teman-teman, kecuali baterai ya. Karena gue udah terbiasa pakai iPhone 11, jadi pas pakai iPhone 11 Pro gue ngerasa baterainya lebih kalah nih. Kok lebih cepat habis ya daripada iPhone 11. Itu aja sih yang gue rasakan guys di iPhone 11 Pro selama 1 tahun ini. Oke guys, selain itu yang paling gue suka dari 11 Pro ini adalah kameranya. Emang gue ngerasa kamera di 11 Pro ini lebih keren aja sih daripada iPhone 11 ya, dari 3 bobanya keren. Tapi yang gue rasakan memang dia lebih tajam aja sih untuk hasil kameranya di 11 Pro teman-temannya, itu yang gue rasakan. Jadi gue lebih suka kalau untuk nge-record sesuatu atau bikin konten itu di iPhone 11 Pro. Karena gue ngerasa kameranya keren banget guys. Nah, so far itu aja sih yang bisa gue sampaikan ke kalian setelah 1 tahun pakai iPhone 11 Pro teman-temannya. Support dari Apple yang masih kencang itu juga bikin iPhone 11 Pro ini merupakan salah satu device yang sangat gua cintai teman-temannya di samping iPhone 11 gua. Tapi kalau kalian nanya ke gua, Bang, iPhone 11 Pro masih layak nggak gua beli? Gua sih bilang mending kalian beli iPhone 11 deh, karena masih ada barunya. Kalau untuk iPhone 11 Pro ini barunya udah sangat jarang banget. Even kalau kalian nggak mau ambil iPhone 11 atau varian iPhone 11, kalian langsung ambil ke varian 13 teman-teman. Menurut gue itu sih secara pribadi guys ya. Karena gue kerjanya review, jadi gue harus update-nya itu pelan-pelan dari iPhone 11 ke 12, baru dari 12 ke 13. Tapi kalau gue tipikal awam ya, gue bakal langsung upgrade dari 11 ya, itu gue lewatin langsung gue beri ke iPhone 13 aja. Jadi kalau untuk iPhone 11 Pro ini untuk sekarang ini gue ngerasa ya masih bagus, masih layak banget. Tapi kalau gue ada budget lebih, gue bakal langsung ambil iPhone 11 di minimal iPhone 11 ya, atau langsung ke iPhone 13 aja guys. Sekian video gue kali ini teman-temannya. Selama 1 tahun pakai iPhone 11 Pro tidak ada keluhan sama sekali, dan gue so far masih nyaman banget. Nggak tahu nih harus diganti atau enggak, tapi kalau misalkan ada update apa-apa lagi tentang iPhone 11 Pro gue ini, gue akan update ke kalian teman-temannya. Jadi sekian video gue kali ini tentang iPhone 11 Pro yang udah gue pakai selama 1 tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye-bye.